Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja dan tidak berhenti dan tidak akan pernah berhenti kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlalu banyak nikmat Allah yang melimpah kepada kita. Termasuk hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita umur yang bisa kita maksimalkan untuk menjalankan tujuan utama kita diciptakan, yaitu mengabdi dan beribadah kepada Allah. Sebagaimana Allah kekalkan dalam surah Az-Zariyat, surah nomor 51-56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak ciptakan dan adakan jin juga manusia kecuali untuk beribadah atau mengabdi kepadaku. Dan saya yakin, saya pun meninggalkan semua aktivitas dan teman-teman juga hadir bersama-sama di masjid ini karena kita ingin menjalankan tujuan utama kita diciptakan, yaitu sholat berjamaah di masjid yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta juga menghadiri majelis ilmu. Semoga Allah membuat kita bisa istiqomah sampai ajal datang nanti dalam keadaan kesempurnaan iman, amal soleh dan juga jauh dari kemaksiatan. Allahumma amin. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang paling pantas untuk diucapkan salam hormat kepadanya. Manusia yang telah Allah perintahkan untuk dijadikan sebagai suri tauladan. Menciplak dan mengikuti hidup manusia terbaik ini adalah bagian daripada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kesempurnaan sudah ada padanya, di mana dia sempurna menjadi seorang ayah, seorang suami, seorang anak, sahabat, pemimpin, saudagar, dan apapun yang dibutuhkan oleh orang-orang dan dikejar di muka bumi ini. Dan tentu saja kalau kita menjadikannya sebagai suri tauladan, maka buah tidak akan jauh dari pohonnya, serta juga kita akan mendapatkan pahala. Mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini dijadikan ibadah dan dibalas satu kali salam hormat dengan 10 salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salam Allah ini berarti kita akan mendapatkan pengampunan dosa, peninggian derajat, pemenuhan kebutuhan, serta juga mendapatkan pelipat gandaan pahala. Maka setelah memuji Allah, Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sangat wajar kita juga mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Seperti biasa saudaraku seiman, di pekan pertama, pekan kedua kita akan ngisi dengan materi lanjutan dosa-dosa besar. Dan pada kesempatan ini kita masih membahas masalah menunda amal-amal kebaikan. Dan pada malam ini adalah judulnya menolak dan juga menunda-nunda memiliki keturunan. Ini sebenarnya ada hubungannya dengan bahasan kita yang sebelumnya. Di antara bahasan yang kita bahas adalah menunda pernikahan. Dan ini pernah kita bahas tentunya panjang lebar. Dan kita sudah paparkan juga pendapat ulama tentang masalah kapan nikah itu menjadi wajib, bila seseorang akan terjerumus pada perzinahan, dan juga kapan dia berhukum sunnah, kapan dia haram, kapan dia makruh. Intinya sebenarnya menunda tanpa ada uzur adalah bagian daripada hal yang dilarang dalam agama. Begitu juga keturunan. Kita mungkin pernah dengar istilah mulai sekarang terkenal ya, child free, atau memang bebas dari anak-anak. Bahkan yang uniknya sebagian muslim ya, mungkin YouTuber, selebgram yang sengaja mengangkat di media mereka, kalau mereka komitmen dengan pasangannya tidak mau punya keturunan. Kalau mereka non muslim itu urusan mereka. Tapi kalau mereka muslim, maka ini perlu diluruskan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita saudaraku seiman memang untuk berkembang biak. Allah jadikan juga hubungan biologis intim antara suami istri yang harus melalui proses sakral yaitu pernikahan. Ada wali wanita, ada 2 saksi, ada mahar, ada kalimat akad. Ini semua agar memang dianggap itu sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Bahkan Allah menjadikan itu adalah kesepakatan ya antara 2 keluarga, wali wanita dengan calon mempelai laki-laki, dan dikatakan mitsaqan ghalidha. Itu adalah tali perkaitan yang sangat kuat gitu ya, dalam pernikahan. Karena memang ini tujuan utamanya populasi manusia. Tidak mungkin kita berhentikan estafet populasi manusia. Jadi kalau ada orang muslim yang kena fitnah ini, harus segera dia luruskan pola fikirnya. Menunda pernikahan tanpa udzur syar'i, menunda punya anak tanpa udzur syar'i, ini semua tidak dibolehkan. Beda kalau kita membahas masalah mengatur keturunan, itu beda. Nanti akan kita bahas masalah itu. Tapi ada orang memang menolak, tidak mau punya keturunan.
alasannya nanti berbagai macam alasan. Nah, mereka beralasan dengan nanti supaya tidak repot, ya, supaya badannya tidak berubah, supaya nanti tidak mengganggu profesi yang sedang ada, dan 1001 alasan yang mereka jadikan pegangan. Padahal sebenarnya ini keliru. Ya. Kita harus tahu bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan sebagai contoh dalam surah Al-Mulk. Tentu ayat dalam Al-Quran cukup banyak ya. Tapi dalam surah Al-Mulk ayat 24 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun." Katakanlah hai Muhammad, dialah Allah yang telah menjadikan kamu berkembang biak di muka bumi, dan hanya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Ayat ini sangat jelas, kata para ulama, adalah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita untuk berkembang biak, dan tidak mungkin kecuali dengan interaksi biologis. Ya, makanya ada pernikahan, diaturlah alurnya pernikahan, dan perlu kita tahu anak-anak ini nanti akan menjadi penerus generasi manusia. Makin banyak anak, maka makin besar peluang meraih pahala yang ekstra. Beda antara orang punya anak satu dengan orang punya anak dua. Beda orang punya anak dua dengan orang punya anak tiga. Makin banyak anak, maka makin banyak pengorbanan di dalam mendidik. Meluangkan waktu, mengeluarkan nafkah. Semua ini, dan nanti kalau dia berhasil dalam mendidik, maka makin banyak pahala yang didapatkan. Tentu beda. 3 orang anak mendoakan orang tuanya dengan 1 orang anak mendoakan orang tuanya. Beda dengan 10 anak yang mendoakan orang tuanya dengan cuma 3 anak yang mendoakan orang tuanya. Makin banyak, maka makin besar sekali peluang untuk meraih rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memang agama Islam mendukung semua itu. Bahkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah juga menjadikan ini sebagai tanda-tanda kebesarannya. Sebagaimana dalam surah Ar-Rum ayat 21. Allah berfirman, "Wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Dan dialah Allah yang menjadikan di antara tanda-tanda kebesarannya, dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, manusia dengan manusia, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Terjadi interaksi biologis, muncullah rasa sayang dan cinta. Dan tujuan utama tadi sudah kita bahasakan untuk populasi manusia. Jadi biologis itu teman-teman bukan hanya sekedar menikmati. Nikmat biologis itu hitungan menit atau hitungan detik saja. Tetapi tujuan utama tertumpahnya sperma ketemu dengan sel telur, terjadi populasi manusia. Itu tujuan utamanya. Ya, jadi bukan hanya sekedar interaksi biologisnya. Kemudian dikatakan sungguh pada demikian itu adanya kasih sayang, adanya pernikahan, adanya keturunan dari pernikahan tersebut adalah terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau berfikir. Allah SWT juga menyebutkan dalam banyak ayat, seperti misalnya dalam surah An-Nisa ayat 1. Allah SWT mengingatkan kita kembali penciptaan Adam alaihissalam, dan kenapa Allah ciptakan dari tulang rusuknya istrinya Hawa alaihissalam. Ini sudah kita jelaskan di kisah Tabligh Akbar serial Nabi tentunya, tapi saya ingatkan kembali. Di mana Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 1, "Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba." Hai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian Allah Subhanahu wa taala, yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu Adam alaihissalam. Lalu menciptakan dari jiwa yang satu istrinya Hawa alaihissalam. Kenapa diciptakan Hawa? Untuk apa? Di ayat ini dijelaskan. Ya. Dan Allah menyebarkan, mengembang biakkan banyak sekali keturunan dari laki-laki dan perempuan. Dari kedua tadi ini, maka bertakwalah kepada Allah dan jagalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Dan banyak sekali ayat-ayat yang berhubungan dengan hal-hal yang seperti ini. Yang memberikan gambaran kepada kita, memang dalam Islam, populasi manusia dan juga perkembangbiakan manusia ini diperintahkan dalam agama. Jadi terutama Anda ini atau antum ini yang masih muda-muda, yang pengantin baru atau yang belum menikah, jangan pernah terpengaruh melalui media. Karena sekarang media ini pengaruhnya besar sekali. Begitu tonton cuplikan, oh iya, didatangkanlah ya, kalau punya anak maka akan banyak pengangguran. Kalau punya anak nanti akan sempit kota, ya. Atau apalah segala macam hal. Saya pernah lihat ada cuplikan, bahkan tersebar secara nasional.
Kalau anjuran agar membatasi keturunan atau bahkan menghilangkan keturunan karena alasan polusi, karena alasan banyak pengangguran. Gimana caranya anak-anak belum lahir sudah dianggap jadi pengangguran?